Pemirsa, polisi menetapkan donatur pemberi jajanan sekaligus pemilik gudang sebagai tersangka dalam kasus keracunan massal jamaah sholawatan di Kediri. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku selama ini kerap memperjualbelikan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Bahkan dari tangan tersangka, polisi mengamankan hampir 30 truk barang bukti makanan dan minuman kadaluarsa. Anik Fatul Fauzia harus berurusan dengan Satreskrim Polres Kediri. Perempuan berusia 44 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan praktik penjualan makanan kadaluarsa. Anik merupakan pemilik toko dan gudang UD3 Putra sekaligus donatur paket makanan yang dibagikan pada jamaah sholawat saat peringatan Maulid Nabi yang menyebabkan ratusan jamaah mengalami keracunan massal. Dari peristiwa itu, polisi saat melakukan pemeriksaan menemukan praktik penjualan makanan dan minuman kadaluarsa oleh pelaku. Apalagi saat penggerbekan di gudang milik pelaku, polisi menemukan ribuan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengatakan pada polisi tersangka Anik mengaku sudah menjalankan bisnis penjualan makanan dan minuman kadaluarsa selama 6 bulan. Dalam prakteknya, pelaku sengaja membeli makanan dan minuman kadaluarsa dan mengganti keterangan batas waktu kadaluarsa yang tertera di bungkus mamin. Modus ini efektif minat konsumen karena mamin yang ia jual harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Kita amankan seluruh barang bukti dan kita gelar perkara. Akhirnya kita tetapkan saudari ARF sebagai tersangka tunggal sementara dalam kasus kejadian keracunan massal pada waktu sholawatan Maulid Nabi. Apa dan motif daripada kasus ini? Motif sudah jelas bahwa yang bersangkutan menginginkan keuntungan yang lebih daripada bisnis legal tersebut. Sementara itu dari hasil pemeriksaan BPOM, makanan kadaluarsa yang dikonsumsi ratusan jamaah sholawat mengandung bakteri Bacillus cereus dan Staphylococcus sehingga mereka mengalami keracunan massal. Bahkan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bakteri Bacillus cereus bisa menyebabkan kematian. Dari ke-6 sampel positif mengandung Bacillus cereus, itu yang menyebabkan kejadian KLB keracunan di Kecamatan Badas, di Desa Gereja. Dan ada satu sampel yang mengandung Staphylococcus, dan itu hanya satu sampel. Akibat perbuatannya pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dilaporkan sebelumnya 155 peserta sholawatan di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri mengalami keracunan usai mengkonsumsi jajanan yang didapat dari pelaku. Kegiatan sholawatan itu akhirnya terhenti setelah para peserta dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Kabupaten Kediri, Afnan Subagio, iNews melaporkan.